Tentang, apalagi kalau seorang kepala keluarga dan seorang laki-laki banyak ya, nggak cuma satu, banyak orang-orang begini yang sama orang lain baik, sama keluarga sendiri nggak baik, ngorbanin keluarga sendiri berat orang lain. Wah itu haram jadah, jangan dilakukan ya. Banyak Iya, iya. orang juga kasih perpuluhan ke gereja, terus kasih uang kolektor ke gereja, kasih sama pendeta baik, sementara orang tuanya sehingga dirawat, haram jadah, jangan sampai terjadi pada Anda ya. Tetap ini jangan kepancing, ingat beliau itu sudah sepuh sekali ya, Iya, iya. 70 lebih, 72. kurang ajar ya itu ya, udah tua begitu di penjara ya. Si Abu Bakar Basir dilepasin dari penjara alasannya tua, ini gara-gara tua di penjara kan kurang ajar ini. Inilah kejahatan negara. Wah ini dia nih, Owen Fang. Shalom. Shalom Owen Fang, luar Ya, biasa. saya mau sedikit laporan, juga sedikit ada pertanyaan juga, tapi laporan dulu aja ya. Boleh. Laporan dulu ya. Kalau mau share screen sebentar, share screen sekalian juga boleh. Udah dari saya WA ke Pak Paul, soalnya saya ini pakai handphone. Oh, oke. Barusan di WA ya? Ya, di WA Oke. di grup donatur, ya. Per hari ini sudah terkumpul lagi jadi 120.877 ya, rekeningnya Pak Darmawan. Widih, luar Jadi kemarin biasa. udah sempat ditransferin ke anaknya itu 30 juta, kan sempat sampai ke angka 100 jutaan ya. Iya, naik lagi. Sampai 20 ya. Itu terus kemarin hari Kamis itu waktu Damaris bagi-bagi makanan ke daerah Pandu, daerah kuburan Pandu itu, kebetulan kan dekat bareng sama gerejanya Pak Darmawan ya, itu ada wanita Katolik, jadi bareng sama wanita Katolik, jadi itu juga ketemu sama ibu istrinya Pak Darmawan ya. Oh, istrinya Pak Darmawan ikut ya? Ikut wanita Katolik ya. Enggak ikut masuk ke dalam, besuk, mau? Bukan, kemarin waktu Damaris itu cuma bagi-bagi daerah Pandu, daerah Jalan Pandu, bukan ke LP, bukan. Jadi memang rutenya dapur umumnya ke daerah Jalan Pandu. Ada ke gereja apa ya namanya itu ya? Bunda Maria Tujuh Kedukaan kalau nggak salah namanya. Saya kira istrinya Pak Darmawan ikut besuk. Tapi anaknya sudah mulai besuk kan? Sesuai dengan komitmen mereka kan? Ya, saya sempat nanya seperti itu. Saya tanya sama Bu Darmawannya, Bu gimana, apakah benar sudah terima uang yang kemarin? Dia jawab, oh ya udah, anak-anaknya pelatihnya udah terima katanya. Kebetulan waktu itu kita memang ada keperluan katanya, dia bilang begitu. Oh ya syukurlah udah masuk gitu. Nanti yang urus katanya anaknya gitu, yang ini apa, yang mingguannya. Jadi mingguannya tadi biasa kita pakai, kita minta tolong gereja Katolik, tapi sekarang kan jadi anaknya yang ngurus mingguannya. Nah, ini yang jadi apa ya? Papa Pak Alex. Papa masuk di Pak Alex. Jadi saya mau bertanya gini, Pak Pastor ya gini ya. Jadi kan hari Kamis, hari Minggu kan seharusnya kan ada ibadah di LP. Kan biasanya dari gereja Katolik kan diminta untuk kirim kue, roti atau apa ya. Kemarin kan kirim KFC TA. Nah, karena kemarin ada sempat gini ya, saya buka-bukaan aja biar tahu aja, boleh nggak apa-apa ya? Pastor, halo? Halo? Ya. Ya, jadi gini, waktu hari Rabunya kan ada ibadah hari Rabu. Pak Darmawan minta diberikan Kentucky Fried Chicken itu kan 50 paket. Sudah dilaksanakan sama gereja Katolik, sudah mengirim perwakilannya untuk mengurus hal itu, udah beres. Nah, terjadi masalah begini, ada napi yang ngambil 2, jadi kan seharusnya masing-masing 1 nih.
Tapi ada yang curang lah gitu istilahnya, ada yang curang ngambil 2, terus ditegur lah oleh Pak Darmawan orang ini. Akhirnya Pak Darmawan jadi marah gitu. Oh gitu. Jadi ya kalau bahasa Sundanya itu pundung apa ya, kalau bahasa Indonesia apa ya? Jadi ngutung ya kalau bahasa itu ya. Jadi dia tuh udahlah. Jadi minggu ini dia minta udah nggak usah kirim makanan katanya. Dia kayak yang marah gitu. Jadi hari Minggu ini dari gereja Katolik nggak melaksanakan apa-apa, Pak Pastor. Karena dari permintaan Pak Darmawannya sendiri untuk tidak kirim gitu. Nah itu yang pertama, itu bikin saya bingung pertama. Yang kedua, kemarin ini 2 atau 3 hari yang lalu TV di selnya itu rusak. Biasanya dia kan dapat info nonton apa dari sel ada TV, ternyata TV-nya rusak. Terus langsung ke saya, langsung ke kita kan minta langsung istilahnya dibelikan TV, karena mungkin di dalam sel dia jadi nggak ada hiburan atau mungkin nggak ada tontonan atau apa, jadi dia mungkin jenuh gitu ya. Tapi kan kalau saya kan nggak berani langsung tiba-tiba beli TV gitu kan. Kebetulan kan dari LP-nya sendiri katanya bisa kalau mau pengadaan itu ada harus bayar sekian juta. Ya kan kalau saya kan nggak berani, ini kan saya harus bertanggung jawab sama kita semua. Jadi saya nggak berani beli. Saya bilang nanti tunggu dulu, saya harus tanyakan dulu ke grup, ke forum, supaya jangan saya dari ngambil keputusan sendiri. Terus dianya marah, sepertinya pundung lagi. Jadi saya tuh gini ya, di satu titik saya tuh, kita ya, bukan saya doang, kita ada tim yang dari gereja Katolik, ada Pak Jeffrey, ada saya gitu kan. Ya kita itu jadi apa ya, seolah-olah kalau dia itu pengen ini, pengen itu, seolah-olah dia yang jadi bosnya kita loh. Nah itu yang jadi, kok saya jadi gimana ya? Kalau saya gini ya, kalau saya pribadi, lah saya kan kesini kan mau bantu Anda, bukan mau jadi jongos, bukan mau jadi pembantu, bukan. Kecuali kalau saya daftar ngelamar jadi pegawai, oke lah kalau disuruh gini suruh gitu karena saya karyawannya dia, tapi kan posisi saya bukan karyawannya dia. Tapi dalam dalam prakteknya tuh seolah-olah dia tuh, saya perlu ini, saya perlu itu. Ya saya kan nggak bisa langsung memenuhi keinginannya dia, saya kan harus tanya dulu ke kita semua ya, ke forum ini harus tanya dulu, boleh nggak kayak kemarin 30 juta, wah pengen langsung transferkan ke nomor rekening ini. Kan saya nggak berani kayak gitu, wah sembarangan, nanti saya ngambil keputusan yang tiba-tiba seperti itu, saya juga nggak berani. Makanya agak lama kan dari dia minta untuk ditransferkan itu, mungkin ada seminggu lah. Baru minggu lalu kan sempat ditanyakan kan, gimana nih transfer aja. Oke, kalau misalkan ada keputusan seperti itu saya langsung kerjakan gitu loh, dari kita semua. Udah gitu. saya nangkap maksudnya, karena Pak Darmawan juga ini ya, mesti kita pahami begini. Satu, beliau itu sudah sepuh, itu sumuran ibu saya itu, Pak Darmawan itu ya. Ya, kedua, beliau itu orang memang nyentrik, orang pintar sekali biasanya memang nyentrik. Yang ketiga, dia di dalam penjara. Orang di dalam penjara itu pikirannya beda, aneh. Karena apa? Nggak enak sekali di penjara itu. Pikirannya jadi aneh. Bahkan keluarganya, semua orang bisa salah paham dengan dia. Pahit orang di dalam penjara itu. Pahit ya. Walaupun di penjara dikasih makan enak, dia apa, tetap namanya di penjara kebebasan yang direnggut itu pahit. Makanya penjara itu adalah penistaan agama yang di penjara itu adalah sebuah kejahatan oleh negara loh. Yang itu yang mau kita class action, karena itu adalah kejahatan negara loh. Ya, memenjarakan orang-orang itu dengan hanya karena dia menyatakan pendapatnya, itu kejahatan yang dilakukan oleh negara. Nah, itu yang mau kita gugat. Jadi sebetulnya kita maklum,
Ya, kalau begitu masuk kiri keluar kanan, pokoknya jangan masuk ke hati. Kita dengar saja, kita olah, kita bicarakan terus begitu saja, nggak masalah. Jadi jangan terlalu masuk hati, karena kita tahu beliau ini sedang nggak enak pokoknya, kondisinya lagi nggak enak. Ya, sudah bagus sekarang ada Kita Peduli. Anda sekarang kan kebayang kan, dulu kalau waktu nggak ada uang gimana coba? Makan nggak makan kan? Pak Darmawan di dalam penjara itu makan nggak makan. Makan penjara itu nggak karu-karuan loh ya. Yang masak itu kan, masaknya kan satu langsung jadi satu gitu, kadang-kadang nggak ada rasanya, kadang-kadang berasnya juga sampai hitam-hitam gitu, kotor begitu ya. Udah gitu waktu membagi itu kan pakai ini kan, pakai apa tuh misalnya kan, gede gitu kan, kacau balau begitu ya. Pisangnya pun ya udah dibuat rebutan, kalau kasih telur pun ya udah karu-karuan. Ya tetapi ya itu tadi ya, apa namanya, sekarang dengan ada Kita Peduli, nah itulah, dengan Kita Peduli beban beliau sedikit terangkat. Nah kalau ada yang napi-napi yang kurang ajar, yang ngambil bukan jatahnya, itu wajar. Lapar itu loh, orang geragas itu loh. Nah itu yang kita mesti kasih pengertian kepada Pak Darmawan, ya kan. Nah itu kita nggak bisa ngajari orang tua juga, cuman udahlah Pak, biar aja itu ada uangnya. beratnya itu saya ngajarin orang tua tuh nggak berani. Iya, jadi kita jangan ngajarin, udahlah Pak, ada uangnya Pak, biarin aja Pak, mereka juga lapar gitu. Iya. Memang susah ya, saya sendiri nggak bisa leluasa juga dengan Pak Darmawan karena kan akses terbatas sekali kan. Tetapi saya kira itu wajar sekali kalau misalnya ada napi yang nakal apa itu wajar itu. Jadi jangan di stop. Jadi kita tetap kirim saja. Ya nanti kita nasihati, kita bilang aja Pak, uangnya ada Pak, biarin saja Pak, mau ngambil 3, mau ngambil 4, kalau perlu kita kirimin lagi gitu. Kalau orang sampai berebut itu artinya mereka saking geragasnya itu loh. Jadi kita bersyukur dagangan kita laku di dalam, dagangan kita walaupun kita kasih gratis kan namanya dagangan. Coba kalau ditolak, nah, kasihan kalau udah mau ngasih tolak lagi kan, kurang asem kan. Nggak apa-apa, saya kira nggak apa-apa yang itu. Saya kira nggak masalah itu, tapi ini kita kan kasih laporan begini kan, memang supaya teman-teman tahu ya. Makanya di penjara itu nggak enak, itulah Tuhan kasih tahu sama kita ya. Ayo tengok orang yang di penjara, karena orang di penjara itu nggak karu-karuan. Ya, tengok yang di penjara, itulah perintah Tuhan itu. Itu perintah Tuhan. Makanya kita tengok mereka. Kita tahu orang di penjara itu kadang-kadang jadi aneh, keluar tabiatnya yang ada karu-karuan, yang bukan dia. Ya. Karena dia sini dalam tekanan, dia sini ketakutan di dalam, ya kan. Apalagi kalau kasus-kasusnya kayak KC itu ya. Jadi nggak ada orang di penjara pasti berubah. Ya. Apalagi kalau penjaranya kayak Pak Darmawan lama ya, 5 tahun 2 kali kan. Iya. Dengan kasus yang nggak jelas. Iya. Wah itu pahit sekali hatinya. Makanya sekarang Pak Darmawan sudah ini ya, ada pertolongan yang Tuhan kirimkan melalui saudara-saudara semua dan melalui kita semua di sini ya. Itu adalah pertolongan dari Tuhan di hari tuanya beliau melihat mujizat. Kita tidak tahu loh, mungkin iman beliau juga goyah, kita tidak ngerti tiba-tiba dengan kejadian kita begini, beliau ngelihat mujizat kan, kita tidak ngerti. Kalau saya membayangkan sih, dari keluarganya nggak mau nengok, sampai akhirnya keluarganya kemudian mau dipulihkan lagi, takut kan, keluarganya bukan karena nggak saya, tapi karena saking takutnya. Tapi sekarang tiba-tiba Pak Putih datengin keluarganya, dengan keluarganya terbuka sekarang. Iya betul, karena terbuka. Ada Pak Putih. Ya kan? Mereka sekarang, dulu kan mereka merasa sendirian. Nah sekarang ternyata seluruh dunia dengar nih. Iya, seluruh dunia ada di belakangmu sekarang. Dan itu luar biasa sekali. Terus kalau boleh rencananya gimana nih? Kan dia maju terus seperti rencana kita semula untuk kebutuhan-kebutuhan beliau. Ya pokoknya selalu diingatkan, ingat sedang mau ini kan, mau apa namanya? Mau review kembali. mau PK itu kan butuh biaya buat bayar lawyer dan lain-lainnya. Nah itu diingatkan Pak, pokoknya ada mau apapun ingat ya Pak, kalau sampai PK-nya gagal gimana, Bapak masih setahun lagi loh, ini berarti masih uang ini harus dijaga buat itu, andai kata tidak ada yang transfer lagi Pak. Nah jadi kita mesti sadarkan dia, kalau ada lebih
kita tetap terus, gitu loh. Iya, siap Pastor. Saya kira begitu, nggak apa-apa, kita tetap ini jangan kepancing. Ingat beliau itu sudah sepuh sekali ya. Iya. 70 lebih. 72. Kurang ajar ya itu ya, udah tua begitu di penjara ya. Si Abu Bakar Basir dilepasin dari penjara alasannya tua, ini gara-gara tua di penjara, kan kurang ajar ini. Inilah kejahatan negara. Ya. Bingung kan? Ya, oke, luar biasa. Tapi luar biasa nih ya timnya si ibu ini sama ibu Yang Katolik itu. Ya, dengan Ibu Joan, dengan Pak Awan, karena nggak mau disebutkan namanya di sini ya. Jadi ini ya, si ibu ini luar biasa sekali. Kita harus berterima kasih. Tanpa beliau kita nggak bisa masuk akses ke dalam loh. Beliau buka kita akses pertama kali kan ya. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Dia malah jadi gabung sama Damaris juga. Wah. Wah, gabung juga Pak Sayu, luar biasa. Aduh. Paling rajin lah, malah di Damaris paling rajin dia. Iya. Ya itulah luar biasa ya, kita jadi berkat pun senang ya, hati bahagia ya. Makanya nih ya, tadi yang Ibu Vivin ngomong, saudara-saudara semua kudu ngalamin rasanya diakonia itu kayak apa. Anda itu rasanya bahagia loh berdiakonia itu. Ya, kalau Anda bisa berdiakonia dengan rutin ya, nggak tergantung dengan ini ya, wah itu bahagia sekali. Luar biasa. Iya. Oke. Lanjut pertanyaannya. Ya, terima kasih. Loh, saya mau nanya. Udah itu pertanyaannya yang barusan. Doang. Oh ya udah. Akhirnya mau nanya. Gimana ya? Maksudnya segini Pak. Pastor gini aja. Selain Pak Darmawan, saya sering bantu orang lain juga ya. Sering bantu orang lain. Atau enggak ada orang kayak pokoknya baik lah sama orang. Tapi akhirnya saya tuh sering dimanfaatin gitu, Pastor. Jadi seolah-olah saya tuh, karena kamu baik sama saya, ya udahlah kamu gini, kamu gitu. Saya tuh di satu titik tuh pernah diomongin sama teman saya, kamu tuh kenapa jadi jongosnya orang itu? Lah, kamu baik, tapi bukan berarti kamu jadi jongosnya orang itu. Ya, di titik itu saya jadi sadar gitu, ya. Loh, iya saya kok Hati-hati. kayak dikerjain ya, gitu loh. Selalu ada orang-orang begitu. Makanya Tuhan kasih kita hikmat. Bukan jadi seperti ular ya, tapi hikmat. Hikmat itu adalah, apa bedanya hikmat dan pengertian? Dulu pernah saya ajarkan ya. Hikmat itu adalah satu kemampuan untuk meresponi, bagaimana meresponi suatu keadaan. Kita mau aktif, mau pasif, mau bertindak, mau diam. Apa yang, kalau bertindak pun apa yang harus bertindak, kalau diam pun harus bagaimana, itulah hikmat. Apakah pengertian? Pengertian adalah sebuah kemampuan untuk memahami apa yang sedang terjadi saat itu. Hikmat dan pengertian itu penting ya. Makanya banyak orang-orang ya yang tidak punya karunia pengertian. Kasihan sekali ya. Dia nggak ngerti kalau istrinya itu sudah babak belur, ya dia masih saja menuntut istrinya. Ada istri-istri juga nggak tahu diri ya, udah suaminya udah hancur-hancuran. Nah, itulah pengertian. Tapi ada orang yang punya karunia pengertian, bahkan sampai sudah dihajar begitu rupa, dia bisa tetap mengerti bahwa yang orang-orang lakukan karena ketidakmengertian. Kayak Tuhan Yesus itu ya, ampunilah mereka sebab mereka melakukan apa yang mereka tidak mengerti. Ya kan? Jadi intinya saya harus bersabar atau gimana, Pastor? Kalau misalkan Sabar. ada yang jadi saya seolah-olah dikerjain, atau saya harus menegaskan diri, saya bukan karyawannya kamu loh. Jangan sampai kita menolong orang dengan merugikan diri kita, terutama jangan sampai merugikan orang keluarga kita. Kalau nolong orang itu jangan mengorbankan keluarga kita, nggak boleh. Karena ibadah kita itu jangan kita ibadah, yang kita korbankan adalah anak istri kita. Kalau kita ibadah, yang kita korbankan diri kita sendiri, bukan anak istri kita. Nah, ini kebalik. Banyak orang mau berbuat baik, dia ngorbanin anak istrinya. Misalnya, anak sendiri belum bayar sekolah, tiba-tiba anak tetangga karena dia kasihan, dia bayarin sekolah anak tetangga, padahal anak sendiri belum dibayarin. Nah, itu nggak boleh tuh. Ya. Itu pantang itu ya, pantang. Apalagi kalau seorang kepala keluarga dan seorang laki-laki, banyak ya, nggak cuma satu, banyak orang-orang begini yang sama orang lain baik, sama keluarga sendiri nggak baik, ngorbanin keluarga sendiri berat orang lain. Itu haram jadah, jangan dilakukan ya. Banyak orang juga kasih perpuluhan ke gereja, terus kasih uang kolektor ke gereja, kasih sama pendeta baik, sementara orang tuanya sehingga dirawat. Haram jadah, jangan sampai terjadi pada Anda ya. Nah, itu contoh-contohnya seperti itu. Ya, saya kalau nolong orang pun
Saya selalu ingat kakak saya bagaimana. Banyak orang nolong orang lain, kakak sendiri susah nggak ditolongin. Itu juga nggak boleh tuh. Keponakan sendiri nggak bisa sekolah, nggak dibayarin. Anda malah bayarin anak orang. Oh itu nggak boleh tuh, haram jadah itu. Haram jadah itu jangan. Ya. Tuhan beri kita kerabat di sekeliling kita supaya kita pelihara mereka yang paling dekat dengan kita dulu. Itulah saudara. Makanya kita saudara dengan ini. Kalau enggak kita pasti saudaranya sama orang lain. Gitu loh. Artinya itu lingkaran, setiap orang bertanggung jawab dengan lingkarannya masing-masing, dengan lingkaran hidupnya, ring satunya dia. Dia tanggung jawab. Jangan muluk-muluk mau nolongin orang di Afrika, anak sendiri yang di depan mata, keponakan sendiri masih kere. Wah, kirim buat Mauricio lo beli jet. Iya kan, waktu itu sering dikirimin kan, saya dulu sering dikirimin tuh. Dalam hati, ada ya orang mau belikan jetnya Mauricio dulu, sementara keponakannya masih kelaparan. Wah, kurang ajar itu. Oh, itu beneran ya? Oh, itu, wah, jangan sampai terjadi pada Anda itu. Jangan sampai ya. Itu wajib itu. Nanti Anda akan diberkati. Anda pengen tahu berkat yang benar. Wah, bukan belikan Mauricio Lulo, udah meninggal Mauricio Lulo-nya kalau salah ya. Bukan begitu. Wah, mau beli jet. Wow, beli, kirim ya, donatur dikirim sekian dalam rupiah, dolar, apa segala macam. Saya juga mau ikut-ikut nanti Hagios nanti kirim gitu ya. Mau beli jet pribadi Hagios Internasional buat keliling dunia. Jangan ya. Nah, kita lanjut ya. Oke, Andri Panjaitan. Makasih, Pastor. Bocah tua nakal luar biasa.